Sikap berdoa. Tangannya diangkat, Kepalanya ditundukkan. Baca doa. Membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta alaihim maghdubi alaihim Wali walidayya walil mu'minina amin. Israhli sadari wa yassirli amri alul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ali istana babana bil min Allah wa fatuhun lisani wasra bihi sadari mustamil bihi jasadi bihaulika wa quwwatika innahu la hawla wala quwwata illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah mengunmute dan membaca doa bersama-sama. Baik, hari ini kita akan mempelajari dua materi, yaitu mata pelajaran Bahasa Sunda dan Seni Budaya. Kemudian, sebelumnya Bu Isti akan menyampaikan beberapa hal tentang presentasi PBL ketiga apa saja yang akan teman-teman persiapkan untuk presentasi. Silakan teman-teman diambil catatannya. Ya, silakan diambil catatannya untuk mencatat hal apa saja yang akan teman-teman siapkan untuk presentasi. Sudah tampil pada teman-teman? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jelas teman-teman? Suara Bu Isti terdengar jelas? Jelas, Bu. Oke, baik. Nah, di sini konten dalam PowerPoint PBL 3 yang akan teman-teman presentasikan pekan depan. Kita presentasi dimulai dari tanggal 24 Maret. 24 ini pekan depan teman-teman. Oh iya. Ya. Teman-teman 24, 25 dan tanggal 26 Februari teman-teman sudah melaksanakan presentasi PBL 3. Konten dalam PowerPoint PBL 3 yang teman-teman akan sampaikan yang pertama, penjelasan tentang PBL atau prolog. Ya. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina. Saya akan mempresentasikan project based learning ketiga, yaitu tentang pembuatan buklet dengan tema peristiwa sebelum dan sesudah proklamasi. Proyek ini dibuat selama 7 pekan. Selamat menyimak teman-teman. Jadi ini hanya pembukaannya sebagai prolognya saja. Gitu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman memasukkan tutorial pembuatan proyek. Penjelasan tujuan pembuatan buklet. Nah, tujuannya untuk apa? Seperti agar kita tahu sejarah para pahlawan kita. Kemudian teman-teman memfotokan alat dan bahan untuk pembuatan buklet teman-teman itu ada apa saja. Gitu
foto, kemudian dimasukkan ke dalam PowerPoint yang teman-teman buat. Nah, disertakan juga penjelasan langkah-langkah pembuatan buklet dalam bentuk foto. Jadi tidak ada dokumentasinya, tidak ada video. Bentar ya. Kalau yang PBL kemarin kan kita ada yang foto, ada yang video. Nah, kalau yang ini PBL 3 kita khususkan dengan foto saja. Mengapa? Karena belajar dari evaluasi kemarin, kalau menggunakan video, jadinya ketika ditampilkan agak sedikit nge-lag gitu ya. Jadi sekarang teman-teman menjelaskannya dalam bentuk foto. Itu disertakan dalam bentuk foto, dimasukkan ke dalam PowerPoint yang teman-teman buat. Konten yang ketiga yaitu teman-teman mempresentasikan tentang peristiwa yang dipilih. Gitu ya. Ya, Kakak Nadifa. Ini Bu, itu kan nanti kita penjelasan tujuan pembuatan buklet seperti agar kita tahu sejarah para pahlawan. Itu tuh kita tulis di PowerPoint atau dalam bentuk foto dokumentasinya? Di ininya, di PowerPoint-nya langsung tujuannya apa? Ditulis ya Bu ya, diketik ya? Ya. Oh ya, makasih Bu. Jadi PowerPoint teman-teman. Konten yang ketiga, presentasi tentang peristiwa yang dipilih. Ya, 30 SPKI, medan perang, peristiwa Ambarawa. Nah, di sini teman-teman cerita disesuaikan. Karena apa? Ada berbagai sumber, ada berbagai referensi. Ada yang ceritanya panjang sekali. Ya, maksudnya semuanya mencakup. Tapi ada juga cerita yang hanya beberapa, tapi itu sudah menggambarkan peristiwa tersebut. Silahkan teman-teman pilih yang sesuai dengan teman-teman. Bu, aku maunya panjang, 3 halaman. Gitu ya. Dipersingkat aja menurut Bu Isi, karena untuk durasi teman-teman presentasi itu tidak lebih dari 10 menit. Nah, referensi cerita yang mencakup tanggal penting dan peristiwanya. Kemudian konten yang keempat yaitu penutup. Seperti biasa, salam dan ucapan terima kasih. Selain Kakak Nadifa, ada yang ingin bertanya lagi? Kamu Sukarna, silakan. Bu, Ya. untuk penutupnya tadi si kesimpulan juga Kak. Oke, kesimpulannya menurut Bu Isi juga menggunakan kesimpulan teman-teman ya. Yang singkatnya aja. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Oh ya, nah PowerPoint ini teman-teman buat kemudian diupload pada Google Classroom. Nanti Bu Isi akan siapkan foldernya, ya kelas, untuk mengupload PowerPoint pada Google Classroom kelasnya masing-masing. Kira-kira teman-teman kalau terakhir atau deadline-nya hari Jumat, apakah teman-teman siap? Kalau aku kayaknya siap. Alhamdulillah. Oke. Dikasih tuliskan. 5. Deadline Jumat. Jumat tanggal 19. Nah, kalau ini teman-teman silahkan gak ada batas waktunya. Yang penting ketika teman-teman akan latihan presentasi, PowerPoint-nya sudah diupload pada Google Classroom ya. Nah, kita latihan presentasi itu hari Senin dan hari Selasa tanggal 22 dan 23 nanti. Bu Isi, Bu Wiwi, dan Bu Asti akan men-share jadwal latihan presentasi teman-teman. Jadi Bu Isi akan mengelompokkan 3 kelompok untuk presentasi. Yang latihan presentasi itu merupakan latihan presentasi yang sama. Ada yang mau tanyakan lagi teman-teman? Tidak. Sudah selesai dicatat?
Sudah. Di chat ada yang bertanya kah? Aku sudah selesai. Oke, Nadifa bertanya berarti kita nggak bisa share screen sendiri dong? Bisa, ya. Bisa teman-teman share screen sendiri. Yang penting tapi gurunya itu tetap harus memegang backup PowerPoint yang telah teman-teman buat. Gitu. Jadi Kakak Nadifa, kalau Kakak Nadifa ingin, Bu, aku pengennya share screen sendiri, silahkan. Tapi tetap Bu Isti juga memiliki PowerPoint Kakak Nadifa yang sudah Kakak Nadifa buat. Sampai di sini teman-teman ada mau tanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Boleh di screenshot? Kalau ada yang baru hadir, silahkan di screenshot. Nanti ini juga Bu Isti akan share ketentuan ini dalam Google Classroom. Itu saja dari Bu Isti. Selanjutnya kita akan masuk ke agenda berikutnya, yaitu pembelajaran bahasa Sunda yang akan disampaikan oleh Bu Wiwi. Kepada Bu Wiwi, dipersilakan Bu Wiwi. Oke, terima kasih Bu Isti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, teman-teman masih diberikan kesehatan, umur panjang sampai hari ini. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan pembelajaran melalui Zoom meeting ya. Baik, hari ini mari kita mulai dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, sebelum dimulai, silakan disiapkan dulu alat tulisnya. Udah ya, karena tadi sudah mencatat hal-hal yang akan disampaikan ketika presentasi. Nah, sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Nah, dinten ayeuna urang sadaya, Bu pakai bahasa Sunda dicampur nggak apa-apa ya. Dinten ayeuna, dinten Salasanya, urang sadaya bade diajar ngenaan biantara atau pidato. Nah, materi ieu teh sami sareng materi bahasa Indonesia anu parantos didugikeun ku Bu Asti nya. Teman-teman masih ingat kan materina naon wae? Materi bahasa Indonesia. Kakak Radit senyum-senyum. Masih ingat nggak materi bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Bu Asti? Masih. Insya Allah masihnya. Nah, ayeuna Bu Wiwi badi ngulang deui sareng aya tambahan salitnya. Oke. Senyum-senyum. Nah, konten orang atau NIN orang sadaya dinten ayeuna nyaeta anu kahiji pangertian biantara. Naon sih biantara teh gitu. Anu kadua jenis-jenis biantara. Aya jenis naon wae biantara teh. Nah, anu katilu nyaeta metode atau teknik biantara. Nah, ternyata biantara oge aya teknikna. Sareng anu kaopat nyaeta struktur teks biantaranya. Sadayana mungkin atau serang struktur biantara teh naon wae. Ayeuna urang bade sami-sami ngulang deui nya. Tah.
Naon ari biantara teh atau pengertian biantara? Aya nu bade macakeun? Kakak Yasmin tiasa? Iya, Bu. Sok Dibaca. hoyong mohon nya. Biantara atau pidato nyaeta nyarita di harapan balarea. Kawasan ausina luyu jeung tujuan nu rek ditepikeun. Biantara kudu Atur nuhun Kakak Yasmin. Nah, biantara atau pidato nyaeta nyarita di hareupeun balarea kalawan eusina luyu jeung tujuan nu rek ditepikeun. Saha anu ngartos artina naon? Siapa yang tahu artinya apa ini? Pengertian biantara. Ayo, siapa yang tahu? Kakak Uwi gitu. Oke, nah biantara atau pidato itu merupakan berbicara di depan banyak orang, di depan sekumpulan orang yang berisi sesuai dengan tujuan yang akan disampaikan. Misalnya dalam acara 17 Agustusan, biasanya kalau sebelum dimulai, RT atau RW-nya menyampaikan sambutan. Kemudian ketika upacara bendera, biasanya pembina upacara menyampaikan amanat atau sambutan. Itu ya contohnya. Atau teman-teman mengikuti lomba pidato, ya. Itu pengertian biantara. Nah, biantara teh kudu luyu jeung kepentingan acara nu ngahadiran. Kalungguhan nu biantarana sorangan jeung ngagunakeunnya bahasa anu lemes. Ya, jadi ketika menyampaikan pidato bahasanya harus disesuaikan dengan yang datang ya. Dengan peserta yang menghadiri acara tersebut. Nah, biasanya menggunakan bahasa Sunda yang halus atau lemesnya. Atau nulisna? Atosnya. Orang teraskeun. Tah, ayeuna jenis-jenis biantara. Aya naon wae jenis biantara teh? Nah, jenis biantara teh aya 2 cenah. Naon wae anu kahiji biantara resmi, anu kadua biantara teu resmi. Biantara resmi teh contohna aya dina acara naon wae? Aya dina acara sidang, acara upacara, rapat, upacara Agustusan jeung rea deui nya. Jadi contohnya itu ada untuk acara sidang, kemudian upacara, rapat, upacara Agustusan, dan sebagainya ya. Nah, anu kadua nyaeta biantara teu resmi ya, atau biantara tidak resmi. Contohna nyaeta acara ulang tahun, riungan lembur. Biasanya kalau di kampung-kampung itu ada kelompok pemuda ya. Biasanya itu suka ada kumpulan atau misalnya rapat kalau mau ada acara-acara di daerahnya gitu. Terus acara hiburanan weh gitunya biasanya sok aya anu nepikeun sambutan atau biantara pidato. Ya, jadi jenis biantara teh baraha? 2. Aya 2. Naon we? Kakak Kiara? Biantara resmi, biantara teu resmi. Ya, mohon. Oke, orang lajengkeun nya. Tah, aya metode atau teknik biantara. Metodena aya 4. Anu kahiji nyaeta metode nalar atau ngapalkeun.
nyaeta biantara anu ditalar sakumaha teks anu geus disusun samemehna. Jadi urang teh ngadamel heula teks pidatona atau teks biantarana. Teras diapalkeun sarta engkin nepikeunna henteu ningali kana teks nanya namun dihafal gitu ya. Jadi ketika menggunakan metode ini, teman-teman itu membuat teksnya terlebih dahulu dari pembukaan, isi, penutup. Setelah itu teman-teman menghafalnya dan menyampaikan pidatonya tidak melihat teks. Anu kedua nyaeta metode maca naskah. Nyaeta biantara anu ngagunakeun teks. Jadi disadiakeun teks jadi disadiakan teks kanggo biantara gitu nya. Jadi ada teksnya. Anu katilu nyaeta metode catatan inti atau ekstemporan. Nyaeta biantara kalawan mawa catatan hal-hal anu penting anu rek ditepikeun. Nah, jadi anu bade pidato teh nyandak catatan alit gitunya nu isina teh hal-hal penting anu bade didugikeun. Jadi teman-teman ketika pidato dengan menggunakan ini, teman-teman hanya membawa catatan kecil saja yang isinya itu hal-hal yang penting yang akan disampaikan ketika berpidato. Teras anu kaopat nyaeta metode langsung. Nyaeta biantara langsung tanpa nyiapkeun teks. Jadi langsung spontan ya. Seperti itu, tidak ada persiapan apapun. Oke. Atos nulisna? Belum. Atas. Oke. Jadi aya naon wae anu tos nulis ya, aya naon wae metode atau teknik biantara teh. Kakang di unmute atuh. Gambarnya di unmute kali. Udah jawab nih. Sok, aya naon wae metode atau teknik Metode nalar atau ngapalkeun, metode maca naskah, metode inti atau ekstemporan, metode langsung. Iya. Atur nuhun kakangnya. Atau nulisna? Oke. Ayo orang teraskeun deui nya. Nah, ayeuna struktur eusi biantara anu terakhirnya seperti biasa aya bubuka, aya eusi sareng aya penutup. Bubuka teh nu kumaha, eusinya seperti apa dan penutupnya bagaimana. Oke, kita langsung ke contohnya. Coba aya anu tiasa macakeun teksna contoh biantara ieu. Mangga. Coba Bu Wiwi hoyong Kakak Sasa. Biasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi-wargi sabangsa salamata Indonesia anu cinta kalawan kesempatan isuk ieu anu cerhab pisan. Hayu urang cerahkeun rasa syukur urang sadaya ka Allah Subhanahu wa taala. Margi dina kesempatan ieu urang bangsa Indonesia tiasa pangamot dinten pahlawan. Nyata dina Kapit 10 November tahun 2020. Pamugi dina paling ieu urang sok ngeling sarta ngajeunaan pangharepan para pahlawan anu tos gugur misulaan
orang demi bangsa Indonesia anu tercinta ieu. Oke, atur nuhun Teteh Sasa. Nah, ieu contoh bubuka dina biantaranya bagian bubuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi-wargi sabangsa salemah cai Indonesia. Itu artinya para warga yang setanah air Indonesia. Anu tercinta atau anu dipika cinta itu bisa. Kalawan kesempatan isuk ieu anu cerah pisan, hayu orang curahkan rasa syukur orang sadaya ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya atau biasana dina bubuka biantara itu mengucapkan salam, kemudian menyampaikan rasa syukur kepada Allah, terus tujuannya disampaikan mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah seperti itu ya. Itu yang biasanya disampaikan. Kemudian biasanya disebutkan acaranya apa. Ini kan acaranya apa ini? Sepuluh November. Yap, betul. 10 November itu biasanya memperingati Hari Pahlawan. Seperti itu. Oke. Bu Wiwi hoyong sahanya anu macakeun. Teteh Naira. Teteh Naira. Ya, Bu. Iya. Bu Wiwi minta tolong bacain ini teksnya. Gimana, Bu? Semuanya. Yap. Wargi-wargi sebangsa salemah cai Indonesia anu tercinta. Minangka bangsa Indonesia kudu terang sajarah liku-liku perjuangan bangsa kanggo nyingkahkeun para penjajah anu ngawasa di Indonesia. Perjuangan yang katingali abot pisan dirasakeun, margi nyawalah anu barobah kaayaan taruhan. Berjujuran getih, bermandian getih di medan perang kanggo kemerdekaan bangsa. Wargi-wargi sebangsa salemah cai Indonesia anu tercinta, dina kasempatan isu ieu anu cerah pisan ieu ayu urang nadahkeun kadua panangan urang kanggo mohon ka Allah Subhanahu wa taala. Anu mugi pajuang urang sadaya aya dina tempat anu bingah di sisi Allah. Sareng pamugi Allah Subhanahu wa taala ngaridoan perjuangan pamingpin urang sarta ngabales amalan sholih kalawan pahala anu berlipat-lipat di akhirat. Amin. Oke, hatur nuhun Teteh Naira. Nah, ieu teh bagian eusi dina biantaranya. Eusina nyaeta topik atau hal-hal anu bade didugikeun dina biantaranya. Nah, ieu teh ngadugikeun bahwa kita semua itu harus tahu sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk terbebas dari para penjajah yang menjajah Indonesia. Nah, jika teman-teman pasti udah tahu ya bagaimana perjuangan para pahlawan kita ketika di medan perang, ketika melawan para penjajah seperti itu. Nah, jadi karena di sini tuh karena para pahlawan kita sudah gugur lebih dulu, maka yang kita bisa lakukan yaitu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah semoga para pejuang berada dalam tempat yang
yang ini ya, yang bingah teh, yang apa? Mulia Bu, yang mulia dimuliakan. Itu di sisi Allah gitu. Dan semoga Allah SWT meridhoi perjuangan pemimpin kita semua gitu. Tidak hanya para pahlawan yang sudah mendahului, namun para pemimpin-pemimpin kita sekarang seperti itu. Dan membalas amalan solih ya dengan pahala yang berlipat-lipat di akhirat. Amin. Oke. Sedikit ini, siapa yang mau baca? Akang atau teteh ya? Coba Kakak Raka. Sedikit, Kak. Sakitu biantara ti sim abdi manawi aya senggem anu kirang ngawidian dina hate sim abdi nyuhunkeun dihapunten. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ieu teh bagian dina panutup biantaranya. Biasana dina panutup biantara teh meminta maaf jika ada perkataan atau tutur kata yang salah. Kemudian boleh menyampaikan kesimpulan, menyampaikan ajakan, itu ya. Kemudian salam, seperti itu. Itu yang biasanya disampaikan pada penutup pidato atau biantara. Oke, hatur nuhun, aya anu bade ditaroskeun. Oke, nah kita bahas lagi ya. Bu Wiwi review lagi. Nah, naon pengertian biantara? Halo. Pidato. Oke, biantara atau pidato teh apa? Pengertiannya adalah nyaeta nyarita diharapkan balarea kalawan asina luyujeng tujuan norek ditepikeun. Oke, that's right. Betul ya. Biantara teh nyaeta nyarita diharapkan balarea kalawan anu asina luyu jeung tujuan norek ditepikeun. Oke, anu kedua jenis-jenis biantara. Biantara resmi, biantara resmi. Nah, leres anu katilu metode atau teknik biantara aya sabaraha? Metode nalar metode catatan inti, metode naskah, metode langsung. Catatan inti, metode langsung. Oke, aya anu metode ngapalkeun, aya anu metode maca teks, aya anu metode catatan inti, sareng metode langsungnya tanpa persiapan. Terus anu kaopat struktur teks biantara teh aya naon wae? Bubuka, eusi, panutup. Betulnya aya bubuka, aya eusi, aya panutup. Nah, oke. Sakitu anu didugikeun ku Bu Wiwi, mudah-mudahan bermanfaatnya kanggo urang sadayana. Nah, kanggo evaluasina rancangan sadayana ngisi Google Form-nya seperti biasa. Teras Bu Wiwi bari ngadugikeun mungkin kanggo PEC-na rancangan ngabaca atau praktekeun pidato. Teras pidatona mungkin Bu Wiwi bade disadiakeun kanggo teman-temannya. Jadi rancangan tinggal baca atau boleh dihafal, terserah menggunakan teknik yang anu parantos Bu Wiwi dugikeun nya, aya opat teknik. Nah, gitu. Mungkin eta mah kanggo PEC-nya. Akang Hafi, kunaon Akang Hafi? Kenapa?
Oh no, kata Akang Hafiz. Oh no, enggak. Gampang. Teman-teman hanya boleh baca, boleh menggunakan catatan inti, boleh apa? Berarti 3 ya. Boleh baca teks, boleh hafal, boleh menggunakan catatan inti. Nanti Bu Wiwi yang akan sediakan teksnya. Ya, jadi teman-teman tinggal terima teksnya, kemudian pilih deh mau pakai metode apa, ya. Oke, sip. Kata Itu Rara, saja. dikasih teksnya, Neng. Katanya gitu, bukan teteh lagi. Ya Allah. Mohon leresnya. Kin, teks nanti, Bu Wiwi. Mohon. Aneh ya. Teman-teman ya, jadi untuk PSC Bahasa Sunda, teman-teman persiapkan untuk latihan membaca pidato dalam bahasa Sunda. Teksnya akan disiapkan oleh Bu Wiwi. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Hatur nuhun sadayananya. Bu Wiwi kembalikan kepada Bu Isti. Terima kasih banyak, Bu Wiwi. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu pembelajaran SBDP yang akan disampaikan oleh Bu Asti. Kepada Bu Asti, saya persilahkan Bu Asti. Terima kasih Bu Isti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan pelajaran SBDP. Sebelumnya kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bos meminta Bu Isti untuk share screen. Terima kasih Bu Isti. Baik, hari ini kita akan belajar tentang interval nada. Mungkin teman-teman sudah tahu tangga nada itu ada apa aja. Kalau misalnya tangga nada ada apa aja yang teman-teman ketahui? Re, mi, Fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi semakin tinggi ya, dari do ke do semakin tinggi. Ayo coba kita sama-sama di-unmute. Oke. Gak apa-apa, kita harus pede sama suara kita sendiri. Semuanya silakan di-unmute. Akan di-unmute, kita mau membaca tangga nadanya. Sesuai nadanya, teman-teman. Jangan bacanya do, re, mi. Jangan gitu, pakai nadanya. Jadi setiap nada itu berbeda-beda. Jangan mute, Owi, jangan mute. Negara pada di-unmute tadi gini deh. Hitungan 3, suara Bu Isti terdengar atau kita bareng-bareng ya. Nanti ini di akun YouTube teman-teman nanti bisa lihat suara teman-teman, bisa dengar juga suara teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Re, mi, fa, si, do. Re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau misalnya dari atas ke bawah itu semakin rendah. Do, si, la, sol, fa, mi. Jadi semakin rendah ya. Ganteng kok nggak bernyanyi, ganteng doang nggak bernyanyi.
Seperti itu ya. Itu yang dinamakan tangga nada. Mungkin teman-teman sudah belajar di level-level sebelumnya. Sekarang kita belajar. Sekarang kita akan belajar tentang interval nada. Apa itu interval nada? Kita lihat tuh. And in mind kita yang pertama. Peserta didik mengetahui apa yang dimaksud dengan tangga nada. Jadi tangga nada itu apa? Kita ulas kembali. Terus peserta didik mengetahui apa yang dimaksud dengan interval nada. Dan peserta didik mengetahui interval nada pada tangga nada. Lalu yang terakhir, peserta didik mengetahui jenis-jenis interval nada. Kita lanjut ke pengertian tangga nada. Silakan teman-teman dicatat. Pengertian interval nada. Yang pertama, tangga nada. Tangga nada adalah susunan nada-nada yang bertingkat. Tingkat tingginya. Jadi dari do ke do itu tingginya semakin tinggi. Kalau misalnya nggak nyampe itu bisa falset atau fals. Terus tangga nada terdiri dari 7 nada yang bunyinya berbeda-beda. Antara nada-nada tersebut terdapat jarak tertentu. Jadi dari do, re, mi, fa, sampai do itu udah beda-beda. Bunyinya beda-beda. Terus jarak antar nada tersebut disebut interval nada. Silakan dicatat teman-teman. Sudah selesai dicatat? Tunggu dikit lagi. Oke. Iya, Kak Fazila lagi di perjalanan menuju ke Bogor, katanya fi amanillah ya, Solihah. Jadi Kak Fazila boleh di SS. Nanti dicatat ketika sudah sampai Bogor ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang disebut dengan tangga nada. Tangga nada itu ada do sampai do tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Benar-benar tinggi sekali. Kalau orang yang suka murojaah biasanya kayak gini tuh udah terbiasa seperti itu. Kalau orang yang suka murojaah sama nada itu pasti dia udah bisa mengatur nafasnya. Baik, kita lanjut ya, karena bahwa si Vira ini tuh teman-teman sudah pernah mempelajari. Nah, kita masuk ke interval nada. Pengertian interval nada dicatat. Interval nada adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lainnya. Sebagai contoh, interval nada pada tangga nada diatonis mayor yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1 setengah. Teman-teman cukup catat yang pengertian interval nadanya saja. Tersebut digunakan pada nada C mayor. Kalau misalnya ada yang bingung, maksudnya interval nada itu adanya di mana sih? Teman-teman sebelumnya di level 4 atau 5 sudah belajar tentang pianika? Belajar pianika? Udah waktu itu disuruh Ya, Bu. Masih ingat, Bu. Nah, iya. Interval nada itu adanya di piano, keyboard, pianika, seperti itu. Yang ada mungkin yang les piano, keyboard, pianika. Ada yang les piano. Mungkin mengetahui interval nada itu adanya di situ. Nanti kita lihat juga. Oke, bisa dilanjut. Sudah bisa dilanjut? Sudah ya? Yang Oke. ditulis yang nomor 1 sama 2-nya doang kan? Iya. Oke. Oke, selanjutnya.
antara nada, ada yang berjarak 1 nada, ada pula yang berjarak setengah nada. Dalam sistem tangga nada diatonis, terdapat 5 nada yang berjarak sama dan 2 nada yang berjarak setengah. Nada dasar dalam tangga nada diatonis mayor yang natural adalah nada C. Jadi, dalam tangga nada itu ada interval nada yang berjarak 1. Ada juga yang jaraknya setengah. Yang 1 itu yang kayak gimana, yang setengah itu yang kayak gimana. Kita lihat. Nah, ini yang dimaksud dengan interval nada. Saya nggak bisa coret-coret ya. Yoi, gak bisa dicoret, Bu. Kenapa ya? Teman nggak bisa coret-coret. Terus biasanya senang coret-coret. Ini interval nada. Interval nada itu yang ada di bawah ya, teman-teman. Ini baru settingannya, Bu, kayaknya. Iya. 1, 1. Coba lagi Bu Asti. Tadi saya baru enable. Oh iya benar. Terima kasih Bu Isti. Ini yang disebut dengan interval nada. Jadi jarak C ke D itu 1. Jarak D ke E itu 1. Jarak E ke F itu setengah. F ke G itu 1. G ke A itu 1. A ke B itu 1. B ke C itu setengah. Itu interval nada. Terus, Bu, maksudnya apa sih 1, 1, setengah, 1? Kita bisa lihat dari mana? Kita lihat lagi selanjutnya. Nih, jarak antara tuts putih, tuts itu tahu ya teman-teman ya. Tuts itu yang ini nih. Ini namanya tuts. Pen. Ini namanya tuts. Ini tuts. Ini tuts. Ini tuts. Itu yang dinamakan dengan tuts. Tuts putih ke tuts hitam, dari tuts putih ke tuts hitam itu punya jarak setengah-setengah. Kalau misalnya ada yang hitamnya, berarti dia 1 jaraknya. Kalau misalnya nggak ada hitamnya, berarti dia setengah. Dari C ke D ada hitamnya di atasnya, itu 1 jaraknya. Coba lihat, dari E ke F ada hitamnya nggak? Ada tuts hitam nggak di atasnya? Henteu aya. Henteu aya. Jadi setengah jaraknya. Itu yang dimaksud dengan interval nada. Bisa dipahami teman-teman? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Bisa. Jadi, kalau dari tadi teori-teorinya, ini teman-teman lihat jelasnya. Jadi, kalau misalnya di atasnya ini, sorry belum, sebentar. Di atasnya ini ada hitamnya, dia jaraknya jadinya 1. Lihat di bawah. Tapi kalau misalnya di atasnya ini nggak ada hitamnya, dia jaraknya setengah. Ya, bisa dipahami ya teman-teman? Oke. Oke, kalau teman-teman main pianika, oh berarti jarak dari sini ke sini 1. Oh berarti kalau nggak ada tuts hitamnya, berarti dia jaraknya cuma setengah. Pantesan aja, Bu, kayak gitu. Hah? Kayak gitu, tuts hitamnya kayak suka ada yang nggak ada gitu. Ternyata di langkah kayak gitu. Iya, karena dia jaraknya cuma setengah. Jadi teman-teman bisa memahami sekarang seperti itu. Baik, kita lanjut. Ini contoh interval nada pada tangga nada C mayor. Bisa teman-teman catat. Cukup yang dicatat itu ini saja.
sama tulisannya tentunya. Tangga nada pada interval nada pada tangga nada C mayor. Itu ada C. Tentunya kalau misalnya C mayor itu dari C awalnya. C, D, E, F, G, A, B, C. C itu untuk do-nya, karena C mayor, jadi do-nya itu ada di C. Ada di kunci C. Mungkin teman-teman ada yang bisa piano atau di gitar juga bisa ya. C, D, G, A, B, C. Itu C ke D 1, D ke E 1, E ke F setengah, F ke G 1, G ke A 1, A ke B 1, B ke C setengah. Sudah selesai dicatat? Cukup tulis C, D, E, F, G, A, B, C-nya. Dan jarak-jaraknya tentunya. Oke, bisa dilanjut? Tunggu, Bu, tunggu. Oke. Kita lihat selanjutnya. Ini contoh interval nada pada tangga nada D ya, bukan C tapi D. D mayor. Karena dia awalannya D. D mayor. D, E, F, G, A, B, C, D tinggi. 1 setengah, 1, 1, 1 setengah, 1. Teman-teman ingat-ingat ya. Nanti siapa tahu ada di soal. Kalau misalnya yang setengahnya itu ada di kedua dari depan dan kedua dari belakang, itu berarti D mayor. Oke, sudah bisa dilanjut? Bisa. Bisa, Bu. Oke. Nih, lihat teman-teman yang karena kita nggak praktik tentang bagaimana cara membunyikan pianika, tapi kita praktik tentang tangga nadanya, interval nadanya. Jadi ini yang ada di pianika dari F awalnya. Terus lanjut ke G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G tinggi, A tinggi, B tinggi, C lebih tinggi. Jadi semakin ke kanan dia semakin tinggi nadanya. Nah, untuk interval nadanya, kalau misalnya ada tuts hitam di atasnya, itu jaraknya 1. Kalau misalnya nggak ada tutsnya, itu jaraknya setengah. Jadi ini Bu Asy lihatkan contoh yang ada di pianika. Teman-teman sudah pernah belajar, mungkin baru belajar tentang nyanyinya, bukan nyanyi apa, membunyikannya. Sekarang kita belajar tentang jarak-jaraknya. Seperti itu. Oke, kita lanjut.
Nama-nama interval nada. Kalau tadi macam-macamnya ya, contoh dari interval nada pada tangga nada. Sekarang nama-nama dalam interval nada. Interval nada juga disebut selang nada. Dalam interval nada terdapat nama-nama jarak antar nada pada sebuah tangga nada. Nama-nama interval nada tersebut yaitu prim, second, terts, quart, quint, sect, septim, dan oktav. Seperti itu. Jadi kalau misalnya jaraknya cuma 1, dia prim. Jarak itu maksudnya apa teh namanya? Ketinggian suaranya. Ketinggiannya cuma 1 itu prim. Kalau second tentu 2 dan lain sebagainya. Oke, kita lihat contohnya. Seperti apa prim, second, terts, dan lain sebagainya. Berarti ini tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya Bu Asti. Nah, semakin tinggi, semakin tinggi. Ada oktav berarti tuh. Paling. Puisi nih nyampe kayaknya kalau oktav. Wow. Nyampe Bu kalau pakai tangga. Naik tangga. Silahkan teman-teman dicatat ya, ini penting untuk diketahui teman-teman. Oke, kita lihat contoh di prim, second, third, quart, quint, dan sampai oktav. Dicatat nih teman-teman, cukup catat yang nama interval sama contohnya saja. Oh, sorry, nama interval, jarak nada, ya boleh diminta 5 menit ya, sebentar. Ini terakhir kok. Nama interval, jarak nada, sama contoh. Dicatat, nama interval, jarak nada, sama contoh. Oke, untuk nama interval prim, itu jaraknya tidak ada dia. Karena dari do saja benar-benar yang rendah banget. Suaranya yang rendah banget. Pokoknya yang lembut, paling lembut. Terus ada second. Second itu jarak nadanya 1. Dari do ke re misal. Itu. Terus ada terts. Terts itu interval dari nada 1 ke nada ketiga. Jadi dari 1 ke langsung ketiga itu terts. Jaraknya cuma 2. Teman-teman cukup catat saja ya. Yang ketiga, Catatnya yang namanya sama apa, Bu? catatnya yang nama interval. Nama interval. Jarak nada sama contoh. Oke, jarak nadanya juga. Oke. Kalau quart itu jarak nadanya 2,5. 2,5. Karena dari mi ke fa itu setengah jaraknya. Karena dia tidak ada tuts hitamnya. Teman-teman bisa lihat di contoh yang sebelumnya ya, yang tadi di pianika. Jadi ini masih yang medium nih. Prim, second, terts, quart. Yang masih kita bisa nyanyiin. Sebenarnya semuanya juga bisa kita nyanyiin. Cuman tergantung gimana kita mengontrol pita suara kita. Pernapasan kita. Kalau yang suka murojaah biasanya gampang. Sorry. Oke, dilanjut.
Gua hapus. Sama ya, yang dicatatnya itu yang ini, dan ini. Kalau Queen itu 3,5 jaraknya. Intervalnya itu 5 nada. Dari do sampai ke sol. Terus untuk teks itu 4,5. Intervalnya 6 nada. Dari do sampai ke la. Septim itu tinggi nadanya itu cuma 5,5 atau jarak nadanya 5,5. Jaraknya itu ada 7 nada. Ya. Evaluasinya nanti upload catatan ya. Jadi catatan teman-teman di-upload. Makanya Bu Asti minta teman-teman mencatat dari awal tadi. Do sampai ke si. Itu septim. Untuk oktav, ini yang paling tinggi sekali ya. Sampai ngebuka banget mulutnya. Wow. Dia punya jarak nadanya 6. Karena dia punya interval 8 nada. Dari do sampai ke do tinggi. Ini tentang nama-nama dalam interval nada. Untungnya nggak ada nada dari do ke sa ya Bu ya. Kenapa Bu? Ya untungnya nggak ada nada dari do ke sa gitu. Jadinya dosa. Ya benar. Iya. Gimana sih? Teman-teman lagi serius banget nyatetnya Bu Asti. Jadi banget nih. Tekun banget Masya Allah. Ya Bu Asti, reminder sekarang sudah pukul 8.50. Oke, siap. Ini slide terakhir ya teman-teman. Sampai sini interval nada. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa. Oke, bisa Bu. Stop share teman-teman. Belum selesai, silakan di screenshot. Oke, baik. Kalau sudah bisa dimengerti, Bu Asti cukupkan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kasih kembalikan ke Bu Isti. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Bu Asti. Alhamdulillah Bu Asti infokan juga kepada teman-teman. Hari ini 9 hanya ada 1 dan beberapa yang mematikan kamera. Bahkan tadi hampir semua 100% mengaktifkan kameranya. Insya Allah. Kalau teman-teman. Kemudian yang tepat waktu juga hari ini sudah hampir lebih dari setengahnya. Oke, langsung saja kita tutup dengan membaca doa bersama disiapkan oleh leader of prayer-nya, Wisnu, Kaisan, dan Kakak Naefa. Silahkan disiapkan, Solihah. Sikap. Siap. Berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, diam berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok teman-teman pada mata pelajaran PAI. Silakan teman-teman boleh listening.
kasih Bu. Terima kasih Bu. Izin Bu live. Wiwi, terima kasih Bu Asti, terima kasih Bu Asti. Izin live. Waalaikumsalam. Dadah.